Pemirsa, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga. Hal tersebut terlihat dari sejumlah indikator, di antaranya imbal hasil obligasi Indonesia dan berlanjutnya keseimbangan fiskal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan fundamental perekonomian Indonesia masih cukup baik meskipun tengah terjadi pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut terlihat dari imbal hasil obligasi Indonesia yang tercatat di level 3,7%, masih lebih menarik dibanding negara-negara lain seperti Brazil, Filipina, atau Malaysia. Pada saat yang sama, kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuan di level 6,25% membuat ekonomi Indonesia berada pada zona hijau alias aman. Meski memiliki peringkat utang dari BBB dari lembaga rating S&P. Indonesia itu relatif lebih baik dari negara ASEAN lain kecuali Thailand. Kemudian dengan rating yang relatif baik. Dengan kita punya inflation juga relatif baik dibandingkan yang lain. Kemudian dari segi current account juga kita relatif terjaga dalam presentasi terhadap GDP. Minus 0,64, kita lihat banyak negara lain, bahkan negara-negara yang seperti negara di bawah Indonesia relatif banyak, termasuk India, Cina dan yang lain. Demikian pula dari segi fiscal balance, dari jumlah total debt relatif kita juga baik. Lebih lanjut, Menko Perekonomian menilai perekonomian Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan negara-negara ASEAN. Keseimbangan fiskal Indonesia pun diklaim masih relatif terjaga, yang terlihat dari realisasi defisit anggaran maupun tingkat utang luar negeri terhadap PDB. Tim Liputan IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan di tengah ketidakpastian ekonomi global, fundamental ekonomi Indonesia masih tetap kuat. Bahkan Erlangga menyebutkan perekonomian Indonesia tumbuh di atas ekspektasi pasar. Menko Perekonomian memastikan kondisi fundamental makroekonomi Indonesia relatif lebih baik jika dibandingkan dengan negara lainnya, khususnya di ASEAN. Salah satunya terlihat dari neraca transaksi berjalan Indonesia yang mengalami defisit di 0,64% dari produk domestik bruto. Rentang defisit tersebut lebih aman dibandingkan negara lain seperti Chili yang minus di 4,40% dan India minus di 3,32%. Lebih lanjut, sektor real Indonesia disebut menunjukkan prospek yang baik, diikuti dengan aktivitas industri dan konsumsi yang masih terjaga. Level PMI manufaktur Indonesia tetap terjaga di level ekspansif selama 33 bulan berturut-turut, diikuti dengan indeks keyakinan konsumen yang tetap tinggi dan indeks penjualan real yang bertumbuh. Selain itu, sektor eksternal Indonesia tetap kuat terhadap tekanan global, di mana neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2024 kembali surplus di angka 2,93 miliar dolar Amerika, dan surplus ini tercatat selama 49 bulan berturut-turut. Tak hanya secara fundamental, perekonomian Indonesia juga disebut Menteri Keuangan lebih resilient dibandingkan emerging market lainnya. Lantas, indikator apa saja yang menunjukkan hal tersebut? Dan berikut kita simak informasi selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia selalu mampu membedakan dengan negara-negara emerging market. Walaupun Indonesia dikelompokkan sebagai emerging market, namun pemerintah berupaya melepas stigma tersebut dalam rangka mendorong lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita lihat Indonesia dibandingkan negara-negara yang disebut atau dalam hal ini emerging market yang dianggap prominent, Indonesia masih relatifly dalam kondisi yang resilient. Depresiasi nilai tukar kita memang mengalami 6,5 dibandingkan negara-negara lain, itu relatively comparable atau lebih baik. Yield surat berharga negara kita, yaitu surat utang negara kita, juga mengalami kenaikan, tapi dibandingkan negara-negara lain yang lonjakannya sangat tinggi, ini juga relatif stabil. Ini disebabkan karena selama ini policy fiskal kita cukup hati-hati dan prudent.
Dan ini memberikan jangkar atau anchor terhadap stabilitas kita. Menurut Sri Mulyani, kinerja ekonomi Indonesia relatif resilient apabila dibandingkan dengan negara-negara emerging market. Negara-negara emerging market seperti Brazil, Meksiko, Kolombia, Hungaria, Korea Selatan, Thailand, dan Chile disebut mengalami koreksi cukup besar diakibatkan kecenderungan suku bunga tinggi, harga komoditas, dan aliran modal keluar asing yang menyebabkan depresiasi terhadap nilai tukar dan pergerakan yield. Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa Indonesia relatif lebih berdaya tahan atau resilient dibandingkan dengan negara-negara emerging market yang dianggap permainan. Sebagai perbandingan pemirsa, Sri Mulyani menyebutkan depresiasi nilai tukar rupiah sebesar 6,51% secara year to date cenderung lebih baik dibandingkan emerging market lain seperti Brazil sebesar 11,96%, Korea Selatan di 7,29%, Kolombia di 7,19%, dan Thailand di 6,96%, Chili di 6,93%, Meksiko di 6,77%, dan Hungaria di 6,63%. Begitu pula dengan yield SBN 10 tahun Indonesia yang disebut masih lebih stabil dibandingkan Brazil, Meksiko, Hungaria, Kolombia, dan juga Chili. Kemudian dari indikator lainnya yakni pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama di 2024, Indonesia tumbuh 5,11%, Korea Selatan di 3,3%, Brazil di 2,5%, Chili 2,3%, Meksiko di 1,6%, Thailand di 1,5%, Hungaria di 1,1%, dan Kolombia hanya 0,7%. Adapun selanjutnya pemirsa masih terkait dengan perekonomian Indonesia, di mana laporan terbaru Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia masih akan tetap tumbuh stabil hingga beberapa tahun ke depan. Dan seperti apa prospek perekonomian Indonesia menurut Bank Dunia? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Bank Dunia menyatakan optimisme mereka terhadap perekonomian Indonesia yang diperkirakan masih akan tumbuh stabil dalam beberapa tahun mendatang. Dalam laporan terbaru Bank Dunia berjudul Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2024, Bank Dunia memprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan mencapai rata-rata 5,1% per tahun dari tahun 2024 hingga tahun 2026 mendatang. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Caroline Tuk mengatakan, kesuksesan kinerja ekonomi Indonesia sebagian besar adalah berkat kerangka kebijakan makro ekonomi pemerintah yang kuat yang telah membantu menarik investasi masuk. Untuk itu dengan kebijakan yang cenderung berhati-hati atau prudent, Bank Indonesia menilai bahwa Indonesia cukup siap untuk menghadapi hambatan dari menurunnya harga komoditas yang sempat melonjak, meningkatnya volatilitas harga pangan dan energi, serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Bank Dunia menyebut kebijakan Indonesia yang prudent dapat dilihat dari kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia, yang dilakukan untuk menghadapi gejolak di pasar keuangan global yang menyebabkan gejolak pada nilai tukar rupiah. Bank Dunia bahkan turut mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan pada April 2024 sebesar 25 basis point ke level 6,25%. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Bank Dunia menyampaikan ada 3 hal krusial untuk mendukung visi jangka panjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, Indonesia harus mempertahankan kerangka kebijakan makroekonomi yang kuat, di mana kebijakan yang mampu mempertahankan defisit kecil, rasio utang publik terhadap PDB yang rendah, dan cadangan mata uang asing yang memadai telah terbukti sukses menghadapi guncangan eksternal. Kemudian yang kedua, Indonesia harus bisa mengatasi tantangan struktural seperti kurangnya diversifikasi di sektor manufaktur, perlambatan konvergensi tingkat pendapatan dan investasi di subregional, serta rendahnya mobilitas tenaga kerja dari daerah miskin ke daerah yang lebih produktif. Dan yang ketiga, yakni dorongan ekstra dalam reformasi untuk mendukung sektor swasta. Dan selain itu, Bank Dunia juga menambahkan bahwa normalisasi dari ledakan komoditas dan volatilitas harga makanan serta energi diperkirakan akan berdampak pada permintaan domestik dan dapat menciptakan tekanan fiskal ke depannya.
Oleh karena itu, Indonesia diharapkan untuk terus berhati-hati dan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan tersebut. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi ini di segmen ini dan pastikan Anda bersama kami dalam IDX First Season Closing.